antara yang diceritakan di surat Yasin itu ada ayat wa ma liyala a'budul ladzi, ayo dibaca. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan kami, yang mengatur segala kebutuhan kami, yang mengatur semua sistem yang terkait kepada kami. Wa ilaihi turja'un, toh pada akhirnya kita hanya dikembalikan ke Dia, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gini, Anda hidup tuh butuh apa coba? Yang dulu butuh nikah. Terus istri kamu atau calon istri kamu itu bisa aja sudah mati sekarang. Tapi Allah bisa menciptakan lagi, insya Allah ya. Katanya teman saya gitu, kalau ada Joko tua, calon istri kamu sudah mati. Nah ini cerita singkatnya gini ya. Ada 3 utusan Nabi Isa. Salah satu kampung yang namanya masyhur, namanya kampung apa? Antioquia apa? Antioquia. Intinya kaum ini semuanya nggak iman sama Allah, ateisme. Mirip orang Korea gitu, kira-kira itu ateis. Kemudian ada satu petani yang iman, yang cara berpikir kita ini bagaimana mungkin kita ini tidak menyembah zat yang menciptakan kami. Kira-kira sang raja yang minta disembah itu pencipta apa enggak? Enggak kan? Fir'aun juga enggak, Yesus juga enggak. Semua selain Allah tidak berstatus pencipta. Kalau sama-sama nyembah, ya nyembah yang menciptakan. Makanya kata beliau, kata Habib An-Najjar, wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang mengatur kami, yang menciptakan kami. Artinya satu kelaziman. Kita terima kasih sama orang tua saja kelaziman. Terima kasih sama bos yang menggaji saja kelaziman. Sama teman yang menolong saja kelaziman. Apalagi sama Allah yang menciptakan kita. Tentu kita menyembah Allah adalah satu kelaziman, satu keniscayaan. Maka kata beliau, wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan saya? Oh wa ilaihi turja'un. Pada akhirnya kita kembali kemana coba? Sama nyari uang kayak gini ke Korea, ada yang jadi presiden, yang jadi macam-macam. Pada akhirnya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita kembali, gampang saja bagi Allah. Zaman sekarang sampai hidup, bisa ngatur nyawa Anda enggak? Enggak kan? Kamu ingin hidup apa enggak? Enggak kan? Tahu-tahu hidup. Ingin punya hidung pesek apa Bang? Bang, tahu-tahu? Ingin punya istri solihah yang enggak cerewet enggak? Ingin tahu-tahu? Ingin dicintai apa mencintai tapi tidak kesampaian? Enggak, inginnya. Ingin dicintai apa mencintai tidak kesampaian? Dicintai. Tapi tahu-tahu mencintai dan tidak kesampaian. Ingin jadi bos apa jadi buruh? Oh, tahu-tahu tidak bos. Ya ada bilang buruh. Tahu-tahu tidak bos. Jadi hidup ini tahu-tahu. Nah, karena tahu-tahu itu ya menyembah zat yang super tahu. Jadi tauhid itu dimulai dari kalau zaman sampai ngaji. Ini namanya siapa tadi yang montong yang itu? Jauh. Ini tetangga saya ini. Apa diangkat jadi wali? Tapi nanti butuh persetujuan para wali-wali ini. Wali apa? Jadi hidup itu dimulai kalau kita zaman dulu ngaji apa istilahnya apa? Masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Apa yang digadagi Allah pasti terjadi, yang tidak digadagi pasti tidak terjadi. Ini penting sebagai tauhid. Sehingga sampai mengalami apa saja, cinta ada kesampaian, kaya ada kesampaian, apa saja ada kesampaian. Sampean yang syukur saja. Karena andekan kesampaian punya istri itu ya tidak mesti maslahat. Kesampaian jadi orang kaya tidak mesti maslahat. Yang mesti maslahat adalah kesampaian ditakdir sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mensurgakan Anda itu sujud sama Allah apa jadi orang kaya? Sujud sama Allah. Yang mensurgakan Anda itu istri Anda atau amal Anda sendiri? Amal. Bahkan gara-gara istri banyak orang jadi koruptor. Karena istrinya shopping terus yang cowoknya korupsi. Jadi barokahnya jomblo-jomblo gini ya. Banyak masalah. Masalahnya di jomblo itu. Tapi yang penting syarat utama jadi orang baik itu satu, janggal atau iskal atau tidak memahami satu kesalahan.
Jadi satu kesalahan itu harus gak difahami, tapi satu kebenaran harus difahami. Satu kesalahan itu gak bisa difahami, misalnya maling atau mencuri, itu kan gak bisa difahami oleh akal sehat. Orang nyari uang susah-susah, kita tinggal mengambil atau mencuri, itu kan sesuatu yang gak bisa difahami. Gak bisa. Istrinya orang digauli orang lain itu gak bisa difahami. Jadi ciri utama maksiat itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Makanya bahasa Arabnya maksiat apa? Mungkar. Mungkar dari kata apa? Diingkari. Diingkari apa? Tidak bisa dipahami. Ya, namanya barang maksiat apa bahasa lainnya? Mungkar. Makanya dalam Islam disebut amar ma'ruf, nahi itu mencegah. Karena mungkar itu nggak bisa dipahami. Yang namanya istri boleh digauli ya diakatkan. Yang akatkan siapa? Ya walinya. Wali itu yang punya otoritas. Nah ini nggak nikah nggak apa langsung digaulin, itu sesuatu yang nggak bisa Nah, kebalikannya mungkar itu ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal dari kata arofa ya'rifu, terus irfanan atau urfan. Mana apa? Ma'rufun dipahami. Kamu kerja demi anak istri bisa dipahami. Tapi kalau kerja demi temuan baru, kantor cabang katanya teman-teman tadi, itu susah dipahami. Tidak usah dijelasin detail-detail banyak yang tersinggung. Tapi ini saya, ya namanya ngaji itu kan membenahi yang salah. Jadi ingat ya, tak latih bahasa Arab yang gampang-gampang saja. Jangan sampai salah tasrif nanti. Supaya latihan apa? Kafara yukafiru takfiran. Jadi yang dikatakan ma'rufun, sesuatu yang dipahami atau dikenal, mudah dikenal oleh akal. Kayak sedekah itu kan mudah dikenal oleh akal, namanya empati sama orang lain. Kita tadi berkawan sama orang Korea juga mudah dipahami oleh akal karena kita tamu di Korea. Terus tadi ada Pak polisi, ada agama-agama lain menyangkut kita. Itu mudah dipahami. Tapi kalau kita datang di negara orang kemudian ngendah yang punya rumah, ganggu yang punya rumah, itu bisa dipahami enggak? Jadi agama ini datang dengan kemakrufan, sesuatu yang mudah dipahami, dan agama ini menolak yang enggak mudah dipahami. Disebut apa? Mungkar. Ingin kaya enggak kerja, itu mudah dipahami enggak? Apalagi berdukun. Itu enggak mudah dipahami. Terus enggak ganteng minta istri cantik, mudah dipahami enggak? Nasi. Miskin punya istri 4, bisa dipahami enggak? Takdir. Jadi agama itu mudah, karena maknanya agama itu mudah dipahami. Nah, dalam pertemuan ini supaya tidak banyak yang tersinggung, pasti semuanya sepakat kita ngomong tauhid saja, karena kalau ngomong sosial itu banyak yang tersinggung. Meskipun tersinggung itu bagus supaya evaluasi. Nah, yang mudah difahami, kalau kita memuja siapa, yang memuja zat yang kita pasti kalah. Yang kita pasti kalah itu siapa? Ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama benda patung yang kita bikin sendiri, kalau kita mau memecahkan ya bisa memecahkan. Di gudang saja sudah hancur. Kita menyembah matahari, kita punya akal. Matahari apapun hebatnya tidak punya akal. Apapun hebatnya matahari, bisa kerja di pabrik enggak? Bisa bikin robot enggak? Bisa enggak dengan BPKB enggak? Jadi apapun hebatnya matahari, bumi itu tidak punya akal. Kita punya. Logis enggak orang yang punya akal, makhluk yang punya akal kemudian tunduk menyembah yang tidak punya akal? Bisa difahami enggak? Tidak bisa. Menyembah Yesus, Yesus itu manusia yang lahir di bumi. Menyembah Tuhan yang hakikatnya ada Tuhan, bisa difahami enggak? Yang mudah difahami dan pasti terpahami adalah menyembah Zat yang menciptakan kami, yang menciptakan langit bumi, yang membuat air, membuat oksigen, membuat apa saja sebagai keperluan kita. Kemudian setelah kita mati juga kembali ke Dia. Zaman kita hidup, coba ketika Anda hidup, tahu nggak sistem saraf Anda, sistem jantung Anda, sistem paru-paru Anda, sistem kebutuhan oksigen Anda? Kan tidak tahu. Kalaupun tahu, Anda tidak penciptanya. Kayak ilmuwan-ilmuwan Barat mengklaim tahu, tapi apa mereka pencipta? Anda kan? Tahu-tahu ada oksigen, terus oksigen dianalisis. Ini mengandung ini, jantung butuh ini, paru-paru butuh ini. Tapi itu semua ciptaan Allah apa ciptaan mereka? Ciptaan. Ketika menyembah zat yang mengatur itu semua, namanya ma'ruf, mudah dipahami. Paham ya?
Maka kalau disuruh menyembah selain Allah itu sesuatu yang nggak bisa disembah. Maka kata Habib An-Najjar, wa maliya la a'budul ladzi fatarani. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan? Hanya tidak mungkin dalam kehidupan kecuali apa? Menyembah zat yang menciptakan itu yang baru benar, baru ma'ruf, bisa dipahami. Kemudian kita menyembah atau membela sesuatu yang tidak ada, itu yang nggak bisa dipahami. Seperti ateis. Pokoknya alam ini nggak ada penciptanya, tahu-tahu ada. Bagaimana mungkin bumi yang segede ini tahu-tahu ada? Yang mengadakan siapa? Ya nggak ada. Tahu-tahu ada. Itu ilmu apa? Ilmu kok tahu? Seperti sampean tahu-tahu di Korea. Ya mesti ada brokernya dulu. Ada punya utang banyak dulu. Kalau nggak punya utang ya, kalau nggak punya utang banyak ada khayalnya yang banyak. Jadi orang terkaya di kampung. Kalau merantau di kampung kan dibully tetangga-tetangga. Gayanya gitu kok jualan sate. Tapi kalau sudah di perantauan kan nggak ada yang bully. Itu doanya pertama ya Allah jangan ada tetangga sekesini sudah kaya. Itu doa orang pecundang kan mesti seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, Allah yang menerima doa itu. Tapi tidak harus mengabulkan ya. Didengar saja tapi tidak harus. Saya ulang lagi. Tapi insya Allah tidak sekarang, saya juga nggak ingin sekarang. Ya aja. Setelah kaya apa setelah mapan? Apa setelah lunas utangnya milih? Apa setelah punya kantor cabang 4 tadi ya boleh? Tunggu apa? Setelah menikah. Masa setelah nikah langsung mati? Kalau setelah mapan juga kasihan, baru mapan langsung mati. Apa setelah miskin sudah mati dulu miskinnya kan sudah dulu nyatanya tidak mati sampai. Tidak misalnya nyawa Anda diambil, ini semua ulama sepakat dan masyarakat juga sepakat. Mati itu namanya nyawa diambil, dicabut. Berarti roh sendiri itu tidak mati. Kemudian diambil ke alam baka. Yang kalau difilmkan katanya ada gentayangan, ada enggak macam-macam lah versi itu. Yang jelas kita berkeyakinan roh itu kemudian menikmati doa yang kita kirimkan. Jadi mbah kamu kalau sampai doakan dari Korea itu tetap sampai. Jangan sampai protes. Malaikat Korea masa tahu bos. Saya sudah bilang tadi ngaji saya kan sudah bilang Korea itu tetap buminya Allah Subhanahu. Ditata oleh malaikatnya Allah Subhanahu. Yang menciptakan air di sini memangnya orang Korea tetap Allah Subhanahu. Sistem malaikat di sini juga sama dengan sistem malaikat yang di Sragen. Di Solo 3 sama. Enggak tahu saya pakai bahasa apa di sini pakai bahasa Korea apa bahasa. Tapi sistem malaikatnya. Sehingga karena kita tidak tahu cara kita hidup juga tidak tahu cara kita mempertahankan kehidupan. Setelah kita mati juga harus menyerahkan itu sama yang punya otoritas kematian yaitu namun Allah Subhanahu. Kalau hidup kita tidak sebagai penyebab kehidupan. Kalau kita punya mata juga tidak penyebab kita punya mata. Kita punya jantung juga kita tidak penyebab punya jantung. Semua itu karena dikehendaki Allah Subhanahu. Maka nanti setelah kita mati tidak usah iskal, tidak usah janggal. Wah sudah jadi debu, jadi tulang belulang masa hidup lagi. Karena kalau Anda menyoal itu berarti Anda menyoal kehidupan Anda yang sekarang. Kehidupan Anda yang sekarang dari sperma. Sperma itu andekan seperti itu orang sanggup nggak menjadikan manusia. Misalnya masih wujud sperma terus dikatakan ini nanti kelayapan di Korea. Masih sperma, masih mani itu, masih mani yang menjijikan. Terus saya ginikan, ini itu bisa nanti ke Korea kelayapan. Percaya nggak? Ya, ini nanti kumisin jegoten. Nggak percaya. Tapi nyata jadi manusia yang banyak pola, banyak ulah, banyak masalah. Semoga akhirnya juga tobat. Sama. Andai kan biji asem, kalau orang Jawa bilang kungfu, kalau orang Salatiga bilang apa? Kalau orang Cirebon apa yang beda daerah? Yang biji asem itu? Kelingsi. Apa? Kelingsi ya. Kalau orang daerah saya kungfu. Itu kata ulama-ulama kalau mencontohkan itu. Andai kan belum pernah terjadi. Ini saya melatih tauhid ya karena Anda di negara yang harus berpegangan sama tauhid. Andaikan kelungsu atau kelingsi tadi belum pernah terjadi menjadi pohon asam besar yang kemudian bercabang punya buah banyak. Terus ada orang bilang
ini itu bisa jadi pohon besar yang kalau ditabrak tronton itu supirnya mati, yang kalau ditabrak mobil atau bis supirnya mati. Masa? Iya. Kira-kira orang percaya enggak? Kan enggak, karena belum tahu buktinya. Setelah sama Allah diciptakan jadi asam kecil, kemudian pohon besar, orang baru bilang, oh iya, ternyata iya. Pertanyaannya begini, ketika ternyata iya jadi pohon besar, manusia ikut memberi kontribusi enggak? Enggak kan? Ditanam di buminya Allah, dirawat oleh kekuasaan. Tapi manusia bilang, wah, pohon kelungsu tadi, biji kelungsu jadi pohon asam besar itu mungkin. Mengatakan mungkin karena apa? Menyaksikan ternyata itu terjadi. Sama, harusnya kita mengatakan manusia sekarang yang jadi kelayaban ke Korea itu diciptakan dari mani. Ketika manusia bilang mungkin itu karena melihat nyatanya terjadi, apa karena bisa menciptakan? Karena nyatanya terjadi. Manusia tidak ikut menciptakan. Jadi zaman kita jadi manusia yang banyak masalah seperti ini, jadi orang broken macam-macam, banyak orang ngayal macam-macam. Itu zaman dari mani menjadi manusia ikut menciptakan enggak? Ya, tapi mengatakan mungkin karena terjadi. Artinya ada terjadi kekuatan besar yang menjadikan mani jadi manusia. Tapi setelah manusia ini jadi tulang belulang, orang-orang kafir mengatakan nggak mungkin dibangkitkan lagi. Karena itu sulit. Bagaimana caranya? Di zaman kamu jadi manusia juga nggak tahu caranya. Kok kamu percaya? Zaman kita jadi manusia kan nggak tahu caranya. Kok nyatanya jadi manusia? Maka setelah jadi tulang belulang pun mungkin jadi orang lagi. Soal kita tidak tahu caranya, mulai dulu kita juga tidak tahu caranya. Kenapa bumi ada, kenapa manusia ada. Maka serahkan sama yang punya cara itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ayat apa? Ayo, ini tentang Yasin semua aja. Ayo dibaca bareng-bareng. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Teruskan wa darabalana sa'alam wa nasyaqal qala ma yu'ti rahmani qul ya alladhi anzala marra wa Jadi singkat cerita gini, Wa'il bin As itu orang kafir ngambil tulang belulang yang sudah membiru. Sudah apa? Membiru. Yang kata Rasulullah nanti semua manusia dibangkit. Terus tulang yang sudah membiru itu diremes-remes gini. Diremes-remes gini terus disaurkan ke wajahnya Nabi. Apa seperti ini Muhammad nanti bisa jadi manusia lagi, bisa bangkit lagi, padahal sudah jadi tulang belulang yang ketika saya remas saja jadi hancur kayak debu. Terus Allah bilang, awalam yarol insan, bagaimana mungkin manusia yang dulu saya ciptakan dari mani kemudian sekarang jadi ahli debat yang nggak mutu, yaitu kayak tadi. Siapa tadi yang bilang Asbin Wais. Terus kata Allah mengingatkan, awalam yarol insanu anna khalaqna. Terusannya apa? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Manusia kok tidak ingat ketika jadi mani itu kira-kira orang kafir seluruh dunia dan belum pernah terjadi kalau mani jadi manusia. Tahu lagi, andai kan belum pernah mani itu jadi manusia. Kemudian saya bilang, mani ini tuh nanti bisa jadi manusia yang bisa ke Korea kemana. Orang percaya enggak? Tidak. Tapi kenapa percaya? Karena nyatanya terjadi. Dan ketika terjadi, manusia memberi kontribusi apa enggak? Enggak kan, murni takdirnya Allah. Nah, karena Allah berusaha membuktikan mani jadi manusia, maka Allah pula yang akan mampu dan pasti mampu mengembalikan tanah yang sudah tadi dari tulang belulang manusia menjadi manusia lagi. Ketika misalnya kumis dicukur tumbuh lagi, jenggot dicukur, manusia mengatakan mungkin karena apa? Karena terjadi. Tapi apa ikut menciptakan? Ya. Tidak. Misalnya orang yang ganteng-ganteng nggak mau jenggotan, tetap saja kalau cowok. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya di dunia itu hanya disuruh ikrar, disuruh ngakui, disuruh bersaksi. Makanya ada kalimat asyhadu alla. Bisanya kita hanya bersaksi, saya bersaksi. Karena kita tidak bisa menciptakan, bisanya hanya saya bersaksi. Paham ya? Makanya dilatih apa tadi? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi kalau sampai ingin iman secara benar gimana? Bayangkan pertama kali manusia dicipta. Misalnya dari bumi masa jadi manusia lagi, kan tulang belulang sudah jadi bumi. Memangnya Nabi Adam diciptakan dari apa coba? Dari bumi. Itu Allah mampu.
Dan uniknya lagi, saya sering kalau ngaji di Jogja, Nabi Adam itu makhluk paling komplit. Coba, kalau ada orang nggak percaya hari kebangkitan, itu saking gobloknya orang. Menurut saya hari kebangkitan itu masih seru manusia yang sekarang, yang kayak sampean-sampean. Loh kok enggak gimana? Hari kebangkitan kan materinya sudah ada, saya ulang lagi materinya. Seperti gen sampean kan sudah ada, DNA sampean ada DNA Sragen, Tuban, Boyolali, Mataram, macam-macam. Materi kita meskipun ditanam di tanah kan materinya sudah ada, portofolionya sudah ada, sistemnya sudah ada, DNA-nya sudah ada. Panitia malaikat yang bikin lebih gampang. Tapi zaman Allah menciptakan Nabi Adam, semua gen anak turun Nabi Adam itu ada di dia sampai hari kiamat. Allah harus bikin sistem di tubuh Nabi Adam. Sistem apa? Cadangan atau mani atau apalah istilahnya. Yang nanti itu cukup sampai kiamat. Coba susahnya kayak apa? Artinya di Nabi Adam kan diciptakan satu sistem di punggungnya. Kemudian sistem itu dipersiapkan untuk sampai kiamat. Lebih sulit ya? Nabi Adam satu orang. Dia kawin, kemudian jadi Qabil, Habil, Iklimah, Labuddha, kawin lagi itu sampai jadi orang kayak sampean. Itu dulu dari master yang bernama siapa? Ya. Coba nitipkan tubuh sampean tok ini harus dibikin keriting, pesek, punya jantung. Dititipkan di satu zigot atau di satu sel yang kecil sekali. Padahal sel yang kecil sekali ini nanti jadi manusia yang polanya seperti ini. Dan ketika sampean misalnya calon punya anak 5, berarti ada anak 5 yang di punggung sampean. Dan ini disiapkan sel yang jadi anak sampean 5. 5 ini per sel disiapkan ada matanya, ada kupingnya, semuanya lengkap. Ada organ dalamnya, ada organ luarnya, ada organ yang tumbuh terus kayak kuku, kayak apa, jenggot, macam-macam. Kenapa itu enggak kita akui sebagai reputasi Allah kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah mampu melakukan apa saja. Terus kenapa kita menyoal hanya karena orang sudah mati, kemudian kita menyoal bagaimana mungkin ini bangkit kembali. Lah kamu lahir dari mani, dari tanah, kok tidak kamu ingkari? Harusnya pengingkar-pengingkar itu juga mengatakan wujud ini khayal belaka, karena hakikatnya enggak mungkin. Ya kan? Kan sama-sama enggak mungkin kalau dalam ukuran otak manusia. Karena sering terjadi dan terlihat, mereka mengatakan mungkin. Tapi ketika mengatakan mungkin, manusia pun tidak ikut menciptakan. Makanya Allah mengingatkan qul yuhyillazi syaa kalau Allah dari awal mampu menciptakan mani jadi manusia, ya nanti Allah pula yang mampu menciptakan tulang belulang jadi manusia. Ya, jadi saya mohon sekali tauhidnya dijaga. Nah, logika seperti ini tuh arafahul aql. Misalnya Hyundai atau Kia atau Mercy bisa bikin mobil mewah dengan sistem yang canggih. Barang mobil itu tabrakan ria, kamu bilang wah ini pabriknya tidak bisa mengembalikan lagi. Itu aneh nggak pikiran seperti itu? Kalau pabrik sudah canggih, masa kecelakaan terus dibilang nggak mampu mengembalikan lagi, kan jadi aneh kan? Yang bikin yang sedetail itu bisa, apalagi ini tinggal ngencengkan lagi kan gitu kira-kira. Kan lebih gampang. Karena kalau sudah kamu sifat wah pabrik ini hebat bisa bikin mobil yang canggih, tentu akan mudah mereparasi kalau ada kerusakan. Sama, Allah mudah saja mereparasi Anda setelah kematian. Bahkan nanti setelah Anda masuk surga direparasi ulang. Hidupmu ditata lagi, semua wajah kamu makanya teman saya kalau bilang gini, Gus Pak tahu nggak kenapa para nabi itu ganteng-ganteng? Kenapa? Ini teman saya agak beli. Kenapa? Karena Allah nggak ingin capek-capek. Kalau nabi jelek, nabi kan pasti ahli surga. Natanya kelamaan. Ahli surga kan harus ganteng. Karena nabi itu pasti masuk surga. Sudah dipesan ganteng sekali. Surga yang rubahnya tidak banyak. Tapi kalau orang beli-beli pada musalah, keriting muda, nomor. Itu nanti kalau jadi orang soleh itu ngerenovasinya agak sulit. Tapi kalau masuk neraka kan gampang cukup. Tapi dah semua orang bukan soleh, gampang saja kalau ngerenovasi mereparasi ya. Keritingnya jadi bagus, pendeknya ditinggikan, peseknya ditata.
ditata semua. Kalau ditata peseknya kok jadi bangir, wajahnya tetap gitu kan malah kayak kayak Pinocchio jadi tetap ditata. Jadi ini penting ngaji tauhid ya. Saya ulang lagi ya, Islam itu datang dengan apa? Amar ma'ruf. Nah, yang namanya mungkar itu angkarobul akal. Akal sehat itu menolak. Kayak tadi misalnya, alam ini dimulai dari ketiadaan. Jadi pencipta alam adalah ketiadaan. Masa sesuatu yang tiada punya faktor, punya sebab sebagai pencipta, itu enggak